sahabat Twinster, welcome back to my channel, kembali Dentik Official. Buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, like, share kalau kalian suka, dan jangan lupa nyalain tanda notifikasinya ya, supaya kalian jadi orang pertama yang dapat notifikasi dari channel ini, dan gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, thank you. Oke, di video kali ini aku mau share pengalaman bahagianya aku ketika aku mengetahui pas aku hamil kembar, dan kira-kira aku ngidam apa ya bisa hamil kembar ya. Cek videonya sampai selesai. Langsung aja ke videonya. Check it out. Oke bunda, aku mau share pengalamanku dari pertama aku mengetahui kalau itu aku hamil kembar ya. Jadi pernikahan aku sama si ayah kembar itu tanggal 9 Februari 2018. Nah, aku hari pertama haid terakhir ya. Hari pertama haid terakhir tanggal 29 Januari 2018. Nah, 29 itu mulai haid. Nah, tanggal 9 Februari aku menikah sama si ayah kembar. Jadi pas hari pernikahan itu masih menstruasi ya, tapi tinggal dikit-dikit lah, sisa-sisanya aja. Nah, aku juga mikir tuh, katanya kalau masa subur itu setelah menstruasi, 14 hari setelah menstruasi ya. Aku juga sempat mikir kalau aku tuh apa mungkin nanti langsung hamil gitu loh. Jadi curhat dikit ya bunda. Jadi ayah si kembar kerja di luarnya lebih lama di kerjaan daripada di rumah tuh. Sebenarnya ayah si kembar itu emang buru-buru pengen punya momongan ya, karena banyak teman-temannya yang nggak langsung bisa dapat momongan dan bertahun-tahun baru bisa dapat momongan, karena begitu pulang 2 bulan 3 bulan nggak jadi, maksudnya nggak hamil, terus pergi lagi suaminya 8 bulan, pulang lagi 3 bulan nggak jadi, pergi lagi. Nah dari pada itu ayah si kembar pengen cepet-cepet punya momongan gitu. Nah waktu itu suami sebenarnya setelah nikah cuma ada waktu 1 bulan di rumah ya. Nah kalau 1 bulan itu nggak jadi, ya udahlah, mungkin tahun depan lagi baru bisa ya dapat momongan gitu. Oke, jadi setelah sekitar 3 minggu aku menikah sama ayah si kembar itu, beliau itu mau ngurus paspor untuk keberangkatannya ke sana ya, kerjaan. Dan jarak tempuh antara rumah ke tempat pembuatan paspor itunya jauh ya, sekitar 3 atau 4 jaman, dan mau naik motor gitu. Nah pas 3 minggu setelah menikah, sebelum ikut berangkat ke sana, aku coba-coba tuh tes pack, karena aku takut kalau misalnya pas aku hamil masa mau ikut dia naik motor di jarak jauh gitu ya. Nah kalau nggak salah itu waktu itu hari Rabu aku tes pack tuh, hasilnya itu negatif guys, negatif. Oke lah, terus aku berangkat ikut. Nah karena paspor itu ada kelengkapan yang kurang lengkap, terus suruh balik lagi ke rumah untuk mengurus kelengkapannya itu. Nah waktu itu kita balik lagi, terus sekitar hari Senin ya, itu aku hari Rabu tes pack negatif, terus hari Senin aku berangkat lagi ke Wonosobo lagi ke tempat pembuatan itu paspornya sama suami lagi. Santai-santai aja kan baru kemarin aku tes pack itu negatif ya kan. Pas waktu itu musim durian. Nah Wonosobo kan tempatnya durian ya. Nah di sana mampir tuh di tempat penjual durian. Aku makan sampai hampir 2 gulung besar gitu, karena saking
enaknya. Nah, aku makan tuh sampai hampir 2 geluntung dan nggak habis. Terus aku tetap bungkus aja, dibawa ke homestay. Kan kita di homestay juga karena nggak mungkin bolak-balik karena ngurus paspornya juga lama gitu. Nah, udah makan banyak. Kebetulan kan ada adik aku cewek juga, dia udah menikah dan juga lagi hamil waktu itu ya. Hamil juga udah 7 bulanan deh. Nah, dia punya test pack tuh yang agak mahal, harganya 20 ribuan ke atas. Kalau test pack yang biasa itu kan paling cuma 4.000, 5.000 ya. Nah, waktu itu aku dikasih tuh karena kan dia udah hamil, terus test packnya dikasih ke aku. Nah, pas di Wonosobo tuh, di homestay pas istirahat, pagi-paginya aku nyobain test pack dari adikku. Katanya kalau test pack agak mahalan itu bisa mendeteksi kehamilan lebih dini gitu. Jadi walaupun aku belum telat nih ya, belum telat waktu itu tuh masih tanggal 27, aku ingat banget, 27 Februari 2018. Nah, itu kan aku belum telat ya karena hari pertama, hari terakhir kan tanggal 29 Januari ya. Nah, pas pagi-pagi aku cobain pakai test pack yang dikasih adik aku yang agak mahal itu. Ternyata hasilnya itu garis 2 guys, ya kan. Rasanya gimana ya? Rasanya itu masa sih? Pakai juga ya, karena ya baru kemarin tes pack negatif, sekarang udah positif aja gitu. Ya alhamdulillah banget, dengan secepat ini aku dikasih rezeki yang sangat besar, karunia yang sangat besar ini. Alhamdulillah banget lah, pokoknya seneng banget karena emang udah jadi keinginan suami juga ya, pengen punya momongan cepat gitu. Nah, aku kasih tahu tuh suami itu langsung, masa sih? Kayak nggak percaya gitu loh. Biasalah ya, namanya baru nikah langsung dikasih momongan itu ya, alhamdulillah sekali. Terus aku langsung WA tuh adik aku, langsung WA ibu aku gitu loh, alhamdulillah lah ya. Nah, pas waktu itu suami aku sekitar 2 minggu setelah itu, suami aku tuh berangkat bekerja ya, harus menerima kenyataan bahwa kehamilanku ini tanpa ditemani seorang suami. Makanya buat kalian yang lagi hamil terus suami bisa menemani itu sangat bersyukur bunda ya, sangat bersyukur sekali ya kan. Karena menyidam anak kembar itu lebih-lebih dari menyidamnya hamil 1 ya bunda, karena pusingnya lebih 2 kali lipat, mualnya 2 kali lipat, morning sickness juga 2 kali lipat. Ya Allah ya Rabbi, sabar ya kan. Maaf jadi terus curhat gini ya. Pengen itu, pengen ini, pengen makan ini, pengen makan itu, cari sendiri ya kan. Baik, tapi alhamdulillah aku lewati itu semua sendiri. Aku alhamdulillah kuat karena aku juga yakin di sana suamiku juga mencari rezeki untuk aku dan baby yang ada di perut aku. Nah, tapi memang sudah jadi resikonya kalau istri seorang pelaut ya. Seperti itulah, harus sabar pokoknya. Buat kalian yang jadi istri pelaut, tetap kuat, tabah, jadi wanita yang seperti ini. Oke? Oh ya, ngomong-ngomong tentang ngidam tuh, aku itu nyidamnya apa ya? Oh, waktu itu aku nyidam sebelum aku tahu itu
aku hamil kembar ya. Nah, aku nyidamnya itu nyidam makan pakai sumpit guys. Jadi kalau beli sumpit waktu itu nggak boleh eceran ya. Aku bela-belain beli sumpit itu sendirian, nyari sumpit, belinya satu pak, isinya itu 12 pasang. Karena waktu itu nggak boleh eceran ya, aku belinya 12 pasang sumpit. Ya kayaknya yang enak banget gitu loh kalau makan pakai sumpit. Itu aku belum tahu kalau aku tuh hamil kembar. Nah, tahu-tahu aku hamil kembar itu pertamanya aku ngerasain anehnya itu aku tuh ngerasain denyut denyut apa ya, kalau 4 bulan itu kan jeduk gitu ya, tapi itu masih juga kadang-kadang ya kan. Anehnya itu aku ngerasain di 2 tempat gitu loh. Emang sih nggak pernah yang namanya bareng gitu loh, cuman kadang di kiri terus kadang di kanan, terus jaraknya itu kadang nggak lama gitu ya. Terus aku tanya tuh sama orang tua, kalau sama nenek gitu ya, punya turunan kembar gak sih gitu. Tapi firasat aku juga ngerasa kayak ada 2 janin gitu loh. Aku juga nerangin di video aku sebelumnya tentang ciri-ciri awal hamil kembar yang mudah dikenali gitu. Aku juga nerangin tuh ada firasat, ada garis di tespeknya itu tebal dan lain-lain. Bunda-bunda bisa melihat video aku yang itu, yang ini ya, yang ini. Aku tulis linknya di description di bawah ya, di detail video ini. Oke, biar bunda-bunda mudah melihatnya. Tinggal klik langsung deh di videonya. Kembali ke laptop. Oke, jadi waktu itu pertama aku mengetahui aku hamil kembar itu karena keanehan itu. Dan aku juga tanya ke keluargaku, katanya tuh nggak ada keturunan kembar kan. Dan aku juga bingung, kok aku ngerasain kayak aku hamil kembar gitu loh. Nah, dan di pemeriksaan di bidan periksa aku rutin juga di puskesmas itu nggak ada yang nyatain kalau aku tuh hamil kembar. Dan memang mereka juga bilang katanya perutnya lebih besar gitu loh. Terus di bidan aku juga bilang perutnya besar tapi kok kepalanya kecil, masih kalau diraba itu masih kecil gitu loh. Nah, aku juga cerita tuh kalau aku tuh ngerasain dua jerut itu loh di tempat yang berbeda. Terus bidanku nyaranin buat aku USG ya. Siapa tahu emang kembar gitu. Nah, waktu itu aku USG umur kandungan 4 bulanan ya. Lebih 4 bulanan, lebih lah. Aku diantar sama ibu aku, adik aku yang cewek, sama adik aku, suaminya adik aku ya. Nah, aku diantar ke rumah sakit untuk USG ya. Waktu itu nunggu agak lama. Terus waktu itu pas nomor aku dipanggil, masuk dah tuh. Aku ditemenin sama adik aku ya. Adik aku yang paling cantik ini. Jangan lupa subscribe channel dia juga, Cinta Tina. Jadi promosi. Oke, kembali ke laptop. Aku masuk ke ruangan ditemenin sama adik aku ya. Pas di ruangan itu langsung ambil lah kepalaku, nggak ingat kalau aku tuh USG mau melihat itu kembar atau tidak, lupa lah gitu. Nah, berbaring deh aku tuh, berbaring terus coba di USG. Nah, dokternya tuh bilang, oh ini kembar ya. Langsung shock, gimana ya, shock, kaget. Adik aku juga kaget banget. Hah? Masa sih kembar gitu loh. Ternyata bener itu kembar
Ya alhamdulillah banget lah, aku juga seneng banget, gimana kaget banget, shock lah pokoknya, gimana sih mengekspresikannya gitu. Kembar, alhamdulillah banget. Ya Allah, suatu keajaiban di dunia ini aku bisa hamil kembar. Tapi juga dokter bilang kalau hamil kembar itu juga beresiko ya. Tapi banyak kok orang kembar itu bisa melahirkan dengan lancar. Mbak juga pasti harus bisa, ya kan? Dokter menyemangati aku tuh, terus aku berpikiran mulai positif gitu. Dan mulai dari saat itu aku langsung mikir, mungkin nanti aku persalinan akan sesar karena kembar ya. Terus waktu itu pas aku tahu kembar, adik aku juga tahu kalau aku hamil kembar, langsung yang malah nangis itu adik aku, terharu gimana gitu loh. Ya sebenarnya aku juga pengen nangis, terharu lah yang jelas ya, tapi masih aku bisa tahan dengan senangnya hati ini ya kan. Alhamdulillah banget. Aku hamil anak kembar. Nah, pas waktu itu aku keluar dari ruangan dokter, kebetulan ibu aku sama suaminya adik aku dari mobil ya, karena memang nungguin lama waktu itu. Terus mereka tanya, aduh gimana tuh, gimana, kembar nggak? Terus aku masuk mobil sama adik aku dengan senyum-senyum yang gimana gitu. Coba tebak, hamil kembar atau enggak? Terus akhirnya ya alhamdulillah kembar. Karena aku nggak pernah menangi, kalau bahasa Jawanya menangi silsilah dari keluarga aku itu kembar. Setelah ditelusuri ternyata memang ada yang kembar di garis keturunan dari saya, dari Mbah Putri saya, dari ibu saya. Oke Bunda, semoga menginspirasi. Thanks for watching and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.